Saudara sekalian, kita akan melanjutkan tentang bagaimana anak-anak Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, bergerak secara akurat dalam tuntunan Allah. Terutama yang kita sedang dalami adalah bagaimana kita dituntun, didorong untuk melakukan sesuatu oleh arus kasih ilahi. Ternyata saudara, selama ini kita tidak mengenali atau jarang sekali mengenali tentang dorongan-dorongan kasih. Beberapa hari setelah kita mulai belajar tentang tuntunan kasih ini, tentang dorongan kasih ilahi ini, saya mengalami dorongan-dorongan itu, apalagi setiap kali berdoa. Di hati saya ada suara, ada dorongan-dorongan yang orang dunia berkata dorongan yang gaib, tetapi orang Kristen bukan mengatakan itu gaib, misterius, karena kita tahu bahwa itu adalah dorongan-dorongan ilahi dalam berbagai bentuk, termasuk dorongan yang datang dari arus kasih ilahi yang bergerak melalui kita. Nah, kita akan lihat bagian yang kedua tentang bagaimana kekuatan kasih itu yang menjaga kita. Yang kedua, kasih itu sebenarnya adalah habitat kekristenan, habitat atau lingkungan di mana kekristenan itu hidup, bertumbuh secara normal. Artinya, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh normal, maka kita harus hidup dalam habitat kita, yaitu kasih. Bahkan ada seorang penulis buku berkata bahwa atmosfer kerajaan Allah itu adalah kasih. Manusia tidak bisa hidup tanpa atmosfer. Amin. Begitu juga kekristenan kita tidak akan bisa hidup normal tanpa kasih, saudara. Kita baca lebih dahulu dalam Efesus 4 ayat 15 sampai ayat 16. Perhatikan dengan baik. Ada 2 kali kata kasih ditulis dalam bagian Alkitab ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Dalam ayat yang ke-15, kita bertumbuh, ya, kita berpegang kebenaran di dalam kasih, supaya kita bisa tumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita melihat, saudara, bukan hanya kebenaran. Kalau cuma kebenaran saja itu akan sangat berat bagi kita. Kalau kita dihadapkan kepada kebenaran semata-mata, saudara, maka kita akan melihat Alkitab itu seperti hukum Taurat yang mustahil bisa dilakukan secara sempurna oleh kita, saudara. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kalau di dalam gereja kita hanya ngotot atau saklek, kaku, ya, berpegang kepada kebenaran tanpa kasih, maka kekristenan kita akan menjadi begitu kasar, begitu keras, begitu menekan kita, mengintimidasi kita, sehingga ada banyak anak Tuhan melakukan kebenaran tapi karena terpaksa, karena kewajiban, atau dalam ketakutan, dalam intimidasi. Nanti kalau saya nggak lakukan, nanti saya khawatir, was-was, seolah-olah Tuhan sedang melotot kepada dia. Awas kamu, kalau kamu nggak lakukan, awas kamu, seolah-olah ada ancaman dari Tuhan. Saudara, sehingga ada banyak anak Tuhan
melakukan kebenaran firman Allah, tetapi dengan berat, dengan merasa begitu ditekan, begitu diintimidasi. Saudara, padahal di dalam ayat ini kita disuruh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, supaya kita bisa tumbuh. Artinya saudara, bahwa kasih itu memberi kita lingkungan untuk bertumbuh, memberi kita habitat untuk bertumbuh, membawa kita kepada area di mana kekristenan kita, kerohanian kita bisa tumbuh subur, bisa tumbuh normal. Haleluya. Oleh sebab itu di bagian akhir dari ayat 16 dikatakan, kita bisa membangun diri kita di dalam kasih. Haleluya. Dan saya ingin ingatkan kita kembali bahwa memang kasih itu adalah intisari dari semua kebenaran. Nah, kalau kasih itu adalah habitat hidup kita, ada satu rahasia besar. Kalau kita hidup di dalam habitat ini, maka kita bisa memaksimalkan kekristenan kita, potensi kita. Setelah lihat, menangkap ikan di darat itu lebih mudah. Tapi kalau ikan itu ada di habitatnya di kolam, itu lebih susah. Karena kemampuannya, potensinya berfungsi maksimal ketika dia berada di habitat. Oleh sebab itu, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup dalam habitat kasih ini adalah anak-anak Tuhan yang akan bisa memunculkan semua potensi rohani, potensi kekristenan yang tadinya begitu sulit untuk dikeluarkan, yang tadinya begitu sulit untuk dipakai, tetapi ketika dia mulai hidup di dalam habitat kasih ini, maka semua potensi karunia itu mulai bergerak dalam dirinya, mulai berfungsi normal, mulai bekerja normal. Karena apa? Digerakkan oleh kasih. Dia ada di habitat yang sebenar. Berapa banyak orang Kristen mencoba menjalankan kekristenan, mencoba, saya ingin melayani, saya ingin lebih taat, tapi kenapa begitu berat? Karena dia coba hidup di luar habitatnya. Mari kita mau kembali ke habitat kita, yaitu kasih. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bukankah ini yang kita inginkan? Bahwa kita tinggal di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Artinya kita akan mengalami persekutuan dengan Allah dalam suasana yang normal, yang sebenarnya seperti yang Allah inginkan. Terjadi persekutuan dengan Allah yang luar biasa, dan itu hanya terjadi jikalau kita hidup di dalam kasih. Katakan amin. Yudas 1 ayat 21 berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kasih berkaitan dengan hidup yang kekal. Kita harus pelihara diri kita di dalam kasih. Yudas 1 ayat 21. Pelihara. Kata pelihara berarti kita tidak boleh kehilangan, tidak boleh keluar dari situ. Sementara kita menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal, kita harus terus-menerus ada di dalam kasih. Haleluya. Ini yang kedua.
tentang keajaiban dari kasih. Jadi kasih akan menolong kita untuk memaksimalkan potensi kekristenan kita, akan memaksimalkan karunia-karunia yang ada di dalam hidup kita. Coba saudara perhatikan seorang pemuda yang tadinya males-malesan di rumah, bangunnya selalu kesiangan, tapi begitu dia jatuh cinta, dia punya seorang kekasih, walaupun masih gelap, masih subuh, ketika ditelepon kekasihnya, tolong jemput aku ya. Oh, yang tadinya dia nggak bisa lakukan, nggak biasa dilakukan, dia bisa lakukan. Yang tadinya rambutnya nggak pernah rapi, sekarang dia mampu merapikan. Yang tadinya dia mungkin nggak semangat cari uang, tapi sekarang dia sudah punya pacar, orang yang dia cintai. Maka sekarang dia bisa mengerahkan kemampuan. Dia pikir dia harus punya uang, bagaimana mentraktir pacarnya kalau nggak punya uang. Dia mulai bisa melakukan banyak hal. Dia menjadi begitu kreatif, bahkan menjadi begitu puitis, cuma karena jatuh cinta. Begitu juga orang-orang percaya yang jatuh cinta kepada Tuhan, yang menggelorakan hatinya dengan kasih, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kemampuannya akan muncul. Haleluya, haleluya, karena dia bertemu dengan habitatnya. Oleh sebab itu, yang ketiga, mari kita lihat bagaimana kasih itu secara luar biasa membangun kita, menumbuhkan kita, menggerakkan kita. Yang ketiga, kasih itu kunci untuk bisa mempraktekkan seluruh perintah Tuhan. Kunci. Siapa di sini yang datang, yang di gereja ini datang bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya. Untuk menjalankan kendaraan ada kuncinya kan? Betul apa enggak? Harus menghidupkan motornya atau kendaraannya pakai kunci. Kalau sudah dihidupkan, maka mesinnya siap membantu kita untuk menggerakkan kendaraan itu. Nah, saudara, ternyata kekristenan itu kuncinya adalah kasih. Kenapa pada banyak orang Kristen yang kekristenannya berjalan tersendat-sendat? Karena mereka tidak mempraktekkan kasih. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana menggunakan kasih sebagai kunci. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Haleluya. Lihat ya, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mula. Mari kita lihat dalam Roma 13 ayat 8 sampai 9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Haleluya. Kalau dia mempraktekkan kasih, dia memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, luar biasa. Mungkin kita bertanya-tanya, saya mau melakukan ini, sesuai enggak dengan firman Allah?
Tetapi kalau itu digerakkan oleh kasih ilahi, Alkitab berkata, sudah tersimpul di dalamnya firman yang kamu tanyakan. Amin. Artinya praktek kasih ilahi itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman. Saya mau tanya, kalau mengingat menghafal firman susah atau gampang? Angel apa susah? Susah. Yang kita sudah pernah hafal pun kita masih bisa lupa. Kita bisa bingung nih bunyinya, kalimatnya bagaimana ya. Lalu bagaimana praktek? Saya mau tanya, berapa banyak ayat yang saudara hafal? Berapa banyak peraturan Alkitab yang saudara hafal? Ini pertanyaan yang sulit. Betul apa tidak? Nah, bagaimana kita praktek sesuatu? Apakah kita harus buka Alkitab 2 jam dulu untuk memeriksa? Saya harus periksa ini. Itu sudah belajar 1 Korintus 13 mulai ayat yang keempat tentang rambu-rambu daripada kasih itu. Nah, ternyata saudara, ketika kita dipenuhi dengan kasih ilahi, oleh sebab itu Tuhan berkata itu yang terutama. Itu dulu yang dipelajari. Itu dulu yang kita praktekkan. Itu dulu yang kita harus punya. Oleh sebab itu disebut bahwa hukum kasih itu adalah hukum yang terutama. Kalau kita mulai dengan hukum yang terutama ini, kita maksimalkan, kita berlatih, kita tumbuhkan kasih di hati kita. Walaupun kita belum sempat baca ayat, tapi nyatanya karena kita dipenuhi dengan kasih ilahi, yang kita praktekkan, waktu kita cek kepada orang yang lebih rohani, aku salah praktek. Oh enggak, itu sesuai firman. Padahal kita belum tahu. Tapi kasih ilahi itu sudah mendorong kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kita belajar di bagian yang pertama bahwa mengasihi itu kan indah. Amin. Kenapa kita susah-susahin kekristenan itu? Kenapa kita bikin susah diri sendiri mencoba mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan kekristenan tanpa mengasihi? Kita yang bikin susah diri kita sendiri. Mulailah dengan hukum yang utama itu. Kita harus praktek, kita harus memiliki kasih. Karena ternyata seluruh firman, hukum manapun dalam ayat ini, Roma 13 ayat 9 dikatakan, dan firman lain manapun juga. Amin. Itu maksudnya apa? Firman lain manapun juga, ya manapun juga terserah mau ambil yang mana. Alkitab berkata itu sudah tersimpul di dalam praktek kasih. Atau bisa kita katakan bahwa semua praktek firman Tuhan sebenarnya adalah praktek kasih. Lalu bagaimana kita bisa praktek firman tanpa kasih? Oleh sebab itu, kita harus miliki kasih yang luar biasa. Maka semua praktek firman akan menjadi indah. Haleluya. Pengorbanan nanti kita belajar, itu akan menjadi indah sekali. Gak ada orang yang jatuh cinta lalu memberi kepada kekasihnya dengan berat hati. Dia akan lakukan dengan hati yang berbunga-bunga. Seolah-olah hatinya ada di taman bunga yang sangat indah. Luar biasa. Dia tidak ingat apa yang dia lakukan, karena yang dia ingat, yang dia nikmati, yang dia rasakan, indahnya adalah jatuh cinta. Haleluya. Haleluya. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, kasih membuat seluruh ketaatan dan praktek kekristenan kita tidak berat. Katakan amin.
Lihat ayatnya, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Perintah-perintahnya akan menjadi berat kalau kita tidak memiliki kasih. Jadi kapan saja kita mulai merasa, aduh, firman Allah ini berat bagi saya, kita mulai berkata, saya kan masih manusia, saya kan masih daging yang masih berasa sakit kalau dicubit. Nah, kalau kalimat-kalimat ini mulai muncul, aduh, kalau itu aku belum bisa. Itu sedang membongkar praktek kekristenanmu yang salah. Berarti engkau sedang mempraktekkan kekristenan tanpa kasih. Dan itu bukan kekristenan yang sebenarnya. Firman Allah malam hari ini sedang membuka kepada kita sebuah rahasia besar. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa merasa berat dalam hati. Haleluya. Coba katakan, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah memberatkan kita. Amin. Amin. Yang penting kita mengasihi. Nanti di bagian-bagian akhir serial khotbah tentang dituntun oleh kasih ini kita akan buka gimana sih kita bisa dipenuhi dengan kasih ilahi. Kita akan sampai ke sana. Ya. Tetapi saya buka sedikit rahasianya. Kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Itu sumber kasih kita adalah melekat dengan Tuhan. Yang kelima, saudara, kasih itu menyempurnakan seluruh praktek kekristenan kita. Bukan cuma meringankan, bukan cuma membuat ketaatan pada firman Tuhan itu menjadi tidak berat, bukan. Bahkan bisa menyempurnakan. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 8-9. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Nah, saudara, kalau saudara suka bangga, ya, suka mengagumi orang yang punya karunia nubuat, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan, juga saudara membanggakan apalagi bahasa roh, sebab ada orang yang begitu kecanduan berbahasa roh, nggak lebih dari itu. Alkitab berkata itu semua akan berhenti, tetapi kasih akan selalu ada sampai kekal. Amin. Pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Haleluya. Walaupun kita punya karunia, tapi itu bukan segalanya. Begitu juga nubuat tidak sempurna. Tetapi Kolose pasal 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Makanya seluruh praktek kekristenan kita atau praktek kekristenan siapapun, pada khotbah yang lalu kita sudah belajar karunia nubuat, karunia profetik itu tidak sembarangan dipakai. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 4 ayat 16, berpegang pada kebenaran itu bukan asal-asalan. Kita tidak bisa pakai kebenaran tanpa kasih. Harus berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Haleluya. Gak bisa kita templak-templak orang cuma karena kita tahu firman, gak bisa. Apalagi kita cuma pamer-pamer, gak bisa. Harus dalam kasih.
Kenapa ada orang yang ditegur bukannya bertobat malah menjadi sakit hati? Karena kita menegur dengan kepintaran kita, cuma karena kita tahu Tuhan kasih tahu sama saya, kamu harus bertobat. Kamu, wow, kita nggak berdoa, kita nggak mengasihi dia, kita cuma sok-sokan saja dengan karunia yang kita miliki tanpa kasih. Tapi kalau kita dengan kasih, mungkin waktu kita menegur, nada kita juga dipenuhi dengan kasih. Orangnya bisa disentuh oleh Tuhan, karena kasih Allah itu menghantar kuasa juga. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Yesus digerakkan oleh belas kasihan dan disembuhkannya mereka. Amin. Ketika kasih ilahi sudah bekerja duluan, akan ada kuasa Allah yang menyusul. Kasih ilahi itu menghantarkan kuasa Allah. Oleh sebab itu ketika kita melayani orang, ketika kita mau berkunjung, ketika kita mau bicara, mau bersaksi kepada seorang, atau kita bermaksud untuk menjadi terang kepada seorang, kita harus berdoa datang di kaki Tuhan sampai kasih ilahi itu memenuhi hati kita, baru kita datang orang. Maka akan ada kuasa di dalam pelayanan kita. Dan kalau kasih dan kuasa Allah bersatu bekerja, orang itu bukannya akan marah, orang itu bisa meneteskan air mata. Karena apa? Dia merasakan ada kuasa, buah kuasa yang bekerja, kuasa dari kasih Allah dan kuasa dari kekuatan Allah. Haleluya, haleluya. Baru pelayanan kita sempurna. Baru praktek kekristenan kita sempurna. Jadi Tuhan pertama-tama melihat kasih. Kalau enggak, walaupun pelayanan kita begitu hebat, bisa memukau begitu banyak orang, tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, cuma pamer doang, di hadapan Tuhan itu nol. Mulai hari ini kalau kita dipercaya melayani, berdoa. Kalau kita punya kasih, pelayanan itu akan jadi indah. Pelayanan itu akan jadi enak. Oh, luar biasa, haleluya. Yang keenam, saudara, kasih adalah penggerak otomatis kekristenan. 2 Korintus 5 ayat 14-15, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kasih Kristus yang menguasai kami. Dalam bahasa asli, kasih Kristus yang suneko, atau yang bergerak, yang menawan, yang memerintah, yang menggerakkan kami. Kalau kasih itu sudah ada di hati kita, ya, dan kita hidup di dalam kasih itu, jangan heran kalau satu waktu kita melakukan sebuah perbuatan atau kita melakukan sebuah tindakan yang orang akan berkata, loh, kok gila ini orang ini? Kok dia spontan tanpa pikir mengorbankan? Tapi kalau kasih yang menggerakkan kita itu otomatis, spontanitas. Haleluya. Dia nggak akan pikir-pikir, pokoknya lakukan dulu. Mungkin nanti sesudah dilakukan baru dia mikir, iya ya, tadi saya cuma kasihan saja, tiba-tiba hati saya dipenuhi dengan belas kasihan dan saya nggak bisa menahan lagi perbuatan saya ini. Orang mungkin heran, jangankan orang lain, dirinya mungkin sudah pulang rumah tidur, dia mungkin juga sempat berpikir, aneh. Tapi kalau dia anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia hidup intim dengan Tuhan, dia tidak akan menyesali itu. Karena dia tahu itu didorong oleh Tuhan sendiri. Dan dia tidak akan pernah dirugikan, justru dia sedang dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kasih itu adalah penggerak otomatis.
Coba katakan otomatis. Otomatis itu spontan, nggak bisa dilawan, otomatis. Kita lihat lampu-lampu di jalan yang otomatis. Kalau sudah jam 6 yang mulai terangnya, matahari mulai tinggal separuh, tinggal seperempat, lampu itu akan menyala dengan sendirinya. Coba katakan, menyala sendiri. Dalam Alkitab, ketika penabur itu menabur, lalu dia tidur, lalu kemudian taburan itu tumbuh dengan sendirinya tanpa dia ketahui. Dia tidur, tapi benihnya tumbuh. Begitu juga kasih. Kalau kasih ilahi yang menguasai kita, kalau kasih ilahi yang menggerakkan kita, kalau kasih ilahi yang mendorong kita, itu terjadi dengan sendiri. Itu namanya otomatis. Halo, enak nggak kekristenan seperti itu? Kalau kita masih harus bersusah payah, itu namanya manual. Ya. Sama seperti mobil zaman dulu. Pernah lihat mobil truk yang untuk menghidupkannya ada orang di depan truk itu terus kalau yang muda-muda sudah nggak tahu, udah tahu itu slinger ya. Slinger masukin susah payah ya. Kalau sekarang ya mulai muncul mobil yang nggak pakai sopir saja sudah ada, mobil yang terbang saja sudah ada. Ya, otomatis. Kekristenan itu, kekristenan yang sejati itu sebenarnya otomatis. Haleluya. Kalau sudah menjadi gaya hidup itu otomatis. Makanya kita harus tumbuh di dalam kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Sudah diberkati dengan firman Allah pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara semakin penasaran. Mari maju ke depan yang bisa membantu saya untuk menyanyikan. Ku mau mengasihi Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau makin haus akan kasih Allah.